Selamat petang teman-teman semua, selamat bergabung dalam diskusi grup budaya Tionghoa. Saya udah tidak ingat ini diskusi keberapa sejak zaman COVID ini. Hari ini kita akan membicarakan Tao Te Ching bab 5. Berturut-turut, jadi kita sejak beberapa bulan lalu kita pernah membicarakan Tao Te Ching bab 1, bab 2, bab 3, beberapa minggu lalu bab 4, dan minggu ini bab 5. Pembicara kali ini adalah Saudara Fernando alias Yang Anmin. Beliau adalah generasi muda dari pecinta budaya Tionghoa. Untuk mempersingkat waktu, kita simak langsung penjelasan dari Saudara Fernando. Silahkan, Nando, untuk sharing maupun dimulai. Ya, oke. Selamat malam. Mukanya nggak ada, Nando. Ya, di sini. Sebentar saya share screen untuk main presentasinya ya. Ya, jadi terima kasih kepada para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah berkenan untuk bergabung dalam mendengarkan mengenai diskusi Tao Te Ching yang khususnya untuk bab 5 ya. Jadi kita langsung masuk saja ke intinya. Nah, ini bab 5. Jadi kita lihat dulu isinya apa dulu ya, teksnya itu seperti apa. Jadi kita akan bisa jadi ada sampai 4 bagian. Jadi yang harusnya memulai Shengren. Jadi yang pertama itu Tian Ti Buren Wu Chu Gou. Yang kedua Shengren Buren Yi Bai Xing Wei Chu Gou. Lalu yang ketiga Tian Ti Zhijian Qi You Huo Yue Hu Qu Hu Qu Dong. Itu bagian keempat Duoyan Shu Qiu Wu Ru Shou Zhong. Nah, fungsinya bagi-bagi ini biar nanti waktu kita memahami bait-baitnya dari bait, karena di nomor 1 ini kita ada 2 baris yang harus kita pahami, terus nomor 2 ada 2 baris, 3 juga 2 baris, kalau yang 4 1 baris doang. Jadi ini memudahkan buat kita memahami. Soalnya nanti kita akan memahami koneksinya antara berempat ini tuh apa. Langsung masuk. Jadi kita akan langsung masuk ke terjemahannya. Yang pertama adalah Tian Ti Buren. Apa yang dimaksud dengan Tian Ti Buren? Jadi kita harus juga lihat sama nomor 2 tadi. Itu nomor 2 ini ya. Ada Buren. Jadi antara nomor 1 sama nomor 2 ini berkaitan. Jadi yang dimaksud dengan Buren, jadi ini yang kita artikan bahwa Buren itu bukan menurut kacamata manusia. Jadi contohnya kita bicara Ren kebajikan gitu, di welas asih. Jadi itu kan lebih kayak mencondong ke arah manusia gitu. Nah, kenapa dia bilang di Buren Iwan Wu Chuko? Lalu ada hubungannya dengan Shengren Buren Ipai Xing Wei Chuko. Nah, sebenarnya yang dimaksud Chuko itu apa sih? Jadi diharapkan dari bab ini, dari 2 bait ini, bahwa Tianti, langit dan bumi, dia tuh tidak seperti manusia.
Jadi contohnya kan kalau manusia tuh masih istilahnya masih ada keberpihakan kebanyakan. Kalau langit dan bumi, konsep langit dan bumi kita gitu. Soalnya dia nggak memandang Anda tuh mau anak presiden atau Anda sudah ngasih persembahan sebanyak apapun, mau sogokan sebanyak apapun. Dia tidak bekerja dengan gitu caranya. Jadi dia tetap istilahnya menjalankan sesuai dengan sistemnya. Jadi kita juga ada bicara sistem dan relasi. Nah, yang dimaksud relasi itu apa? Waktu si kita bilang adanya cuko, cuko kan itu dulu bentuknya anjing jerami ya, anjing jerami yang istilahnya dibuat untuk rakyat. Karena zaman dulu kan istilahnya ada apa? Persembahan yang kaum bangsawan sama kaum orang duafa. Kalau orang kaum bangsawan eh, contohnya dia ngasih persembahan emas asli gitu, atau daging babi asli, daging anjing asli. Nah, kalau orang kaum petani ya karena dia bertani ya bercocok tanam buat anjing itu yang dikorbanin gitu, anjing asli buat dikorbanin itu udah sangat mahal gitu harganya. Karena ya kita tahu ya anjing juga menjaga lahan pertanian gitu. Jadi daging anjing itu sungguh berharga bagi kaum yang kurang mampu lah. Makanya kita buat namanya suko. Jadi istilahnya kita ambil istilahnya ada relasi persepsi lah. Nah, yang mau disampaikan dari bait pertama ini kita lihat bahwa Genti Puren itu dia tidak memiliki persepsi nafsu. Kenapa mereka tidak memiliki persepsi nafsu seperti manusia? Karena kalau kita lihat aja cuko itu fungsinya kan buat persembahan zaman dulu, buat misalnya mau panggil hujan, mau panggil apa pokoknya untuk ritual lah. Nah kalau waktu mau digunakan ritual itu anjing jeraminya itu dihormati kayak di istilahnya memiliki privilege karena dia dikhususkan untuk pengorbanan. Jadi kita harus memperlakukan nih anjing jerami karena untuk ritual, jadi dia diperlakukan khusus, itu punya value khusus. Nah, jadi karena kita udah memvalue, nah kalau sudah upacara selesai, ini anjing jerami mau diapain? Mau dibawa sampai mati? Misalnya mau dibuat mainan, mungkin pasti langsung dibuang. Jadi karena value-nya sudah nggak berguna lagi gitu. Jadi, value-nya sudah terpakai buat istilahnya kalau misalnya ada yang dibuang, ada yang dibakar. Jadi value-nya sudah hilang, sudah terpakai buat ritual. Karena jadi dari penjelasan saya ini, Kienti itu tidak seperti ini. Jadi dia bukan yang dimaksud seseng ya. Itu bukan dia tuh kayak istilahnya satu saat tuh memvalue manusia gitu. Contohnya satu makhluk gitu, terus kalau makhluk itu tidak berguna lagi dibuang gitu kan. Jadi Genti bukan seperti itu. Makanya dibilang Genti dia tidak seperti manusia, dia tidak berbelas asih dalam sudut pandang kacamata manusia. Terus juga dia tidak memihak. Gitu. Contohnya apa? Genti yang tidak memihak. Kayak bencana alam ya, nggak mau tahu Anda tuh seorang pejabat, mau kaisar, mau fisikawan, mau seorang pendeta termasyur, tersakti, kalau udah daerah itu kena bencana ya kena bencana, nggak mau lihat Anda tuh di situ eh, seorang yang berbudi kayak atau orang yang mungkin sudah eh, punya jabatan semacam orang berkuasa di dunia, nggak mau tahu.
sekali alamnya apa ada bencana ya udah dia nggak bakal pandang itu. Misalnya kayak film 2012 orang nggak mau tahu Anda itu negara kuat, negara kecil, negara apa kok kena bencana semua. Nah itu yang dimaksud Genti dan Iwan Wujuko. Jadi gitu. Nah, 生人不人一百行为足够. Artinya apa? 生人不人 itu sama. Jadi dia puren itu artinya juga bisa diambil tidak berpihak. Dia memberlakukan semua orang, mungkin dari rakyat, istilahnya dia berlaku itu tidak memihak. Jadi 生人不人一百姓为足够. Jadi dia tidak memberlakukan seperti istilahnya kayak tadi yang saya bilang. Jadi dia hanya memvalue itu cukup saat ada pentingnya. Kalau nggak ada penting, dia buang itu cukup. Dia buang itu anjing jeraminya karena nggak ada value lagi. Nah, idealnya menurut tulisan ini, 生人 itu selayaknya tidak boleh gitu. Oke. Jadi terus kita akan bicara lagi, ketemu lagi namanya relasi. Jadi antara tianti dan 生人, tianti 不仁, 生人不仁. Jadi kita juga bicara namanya sistem. Contohnya, istilahnya kita ada dalam tianti, istilahnya langit dan bumi, dia punya sistemnya mereka sendiri. Kita misalnya seorang 生人 di negara yang misalnya di negara yang kita tinggali itu pasti ada sistem yang terbangun lah. Kita hidup di dalam sistem yang terbangun. Nah, yang dimaksud dari sistem ini apa? Jadi kalau misalnya sistemnya baik, seorang 生人 itu bisa membangun yang sistem yang baik, maka semua itu akan berjalan dengan lancar. Makanya ada ditulis di poin ketiga tuh 自作自喜. Kalau misalnya kita artiin 生人 ini itu sebagai pemimpin, pemerintahan presiden, ya, dia seidealnya bisa membangun sistem negara yang istilahnya baik lah. Pokoknya logikanya kalau sistem negara baik ya rakyatnya yang menjalani juga baik. Tapi ya sistem juga perlu namanya pengawasan ya. Jadi kita juga perlu istilahnya pengawasan juga, tetap diawasi lah sistemnya supaya nggak kacau balau. Ya walaupun sekarang manusia yang menyeleksi alam juga ya, tapi tetap ada sistem lah yang kita bangun. Dulu kan kita belum punya teknologi yang sekuat sekarang lah. Sekarang kita bisa menseleksi alam. Kalau dulu kan alam yang menseleksi manusia. Zaman dulu ya kita pakai misalnya sistemnya model lebih kayak menjaga alam. Sekarang kan ada kayak istilahnya lebih ke arah teknologi, misalnya hujan buatan, bendungan. Ini zaman dulu purba gitu ya belum ada namanya bendungan lah. Kecuali waktu tahun 1500-an lebih atau di Cungko purba mungkin udah ada konsep tentang pembangunan bendungan, tapi istilahnya kebanyakan zaman dulu kan belum ada bendungan gitu. Jadi selayaknya 生人 itu bisa melihat ini semua dan membangun sistem yang baik supaya masyarakat itu juga bisa menjalani hidup dengan baik, ya, berjalan dengan baik semua. Nah, contoh 生人, misalnya dia seorang presiden. Jika dia seorang presiden, makanya dia tidak terima suapan, misalnya terima suapan dari partai tertentu gitu supaya partainya dimenangin di pemilihan partai selanjutnya. Nah, kalau dia 生人 ya berarti dia puren, istilahnya tidak berpihak. Mau
Anda memberi saya 10 juta, 200 juta, berapa juta, ya saya tidak akan istilahnya kayak condong ke arah Anda. Karena sistemnya yang dibangun sudah begini, yang baik sudah begini. Kalau Anda ingin membuat suatu tindakan yang supaya Anda tuh bisa melakukan dengan semena-mena, ya tidak bisa. Karena bisa mengganggu jalannya semua sistem ini gitu. Ya, itu contohnya. Lalu lanjut ke bagian 3 tadi. Tian di zhiwen, qi you tuo yue hu, lalu xu er bu qu, dong er yu chu. Nah, dari sini kita lihat dari Tian di zhiqian, itu yang dimaksud adalah space, ruang kosong yang ada di antara langit dan bumi. Bukankah itu seperti puputan zaman dahulu? Nah, yang dimaksud apa? Jadi puputan zaman dahulu tuh bentuknya seperti yang di kanan bawah ini ya. Jadi itu puputan zaman dahulu, bukan hanya model kayak puputan zaman sekarang. Ini yang digambarin zaman dulu. 虚而不其动而语出. Nah, 虚而不其动而语出itu yang dimaksud adalah walaupun dia tuh kosong, bukan berarti itu hanya kosong lompong gitu, kosong song, maksudnya bukan kosong song gitu. Tetap ada isinya. Contoh isinya apa? Ya udara. Kayak di gambar sebelahnya puputan zaman dahulu tuh sebelah kirinya, nah itu udara. Dalam udara pun dia juga punya struktur senyawa. Kayak ada nitrogen berapa persen, oksigen berapa persen, argon berapa persen, karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi bukan diomongin kosong, misteri, tidak terketahui, bukan seperti itu. Itu nanti menyalahi fisika kuantum. Kalau cuma ngomong kosong 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 belaka. Oke. Nah, semakin dipompa yang tong yu chu, semakin dipompa, maka itu akan semakin banyak yang keluar. Maksudnya apa? Yang mau yang mau disampaikan dari dua baris ini apa sih? Itu kita bisa istilahnya komparasikan dengan hanya kayak istilahnya nggak habis-habis ya. Zaman dulu kan istilahnya ya walaupun udara tuh bisa habis, kalau ya senyawanya itu dihilangin, nitrogennya dihilangin, oksigennya kan berarti nggak ada udara, nggak bisa terbentuk udara. Udara pun tetap habis, tapi ini cuma kayak istilahnya metafor. Seandainya tuh seperti ini gitu. Jadi contohnya nggak bakal habis-habis, nggak bakal terpakai habis. Kalau dimisalin ya seperti kayak hukum kekekalan energi, dia nggak bisa habis, hanya berubah bentuk. Gitu. Karena yang nggak akan habis di dunia ini ya cuma energi, karena ya dia hanya berubah bentuk. Gitu. Tidak dapat dimusnahkan atau ya tidak dapat diciptakan juga, dia hanya diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu. Nah, kita juga lihat pada Fourier ini itu sebagai daya guna juga, misalnya ya daya guna untuk, karena zaman dahulu Fourier ini kan dibuat untuk misalnya membuat api itu semakin besar. Membuat api semakin besar dalam zaman dulu tuh penempaan besi misalnya. Kayak zaman dulu kan kita mau misalnya bakar porselen atau membakar pedang gitu.
kita kan perlu namanya tungku yang buat bakar. Ya blacksmith zaman dulu lah. Kita tetap perlu namanya tempat pembakaran. Nah, supaya apinya tuh tambah besar. Kita pakai oye. Prinsipnya sama kayak oye. Puputan zaman sekarang. Jadi kita lanjut ya. Yuk. Terus kita lanjut ke seterusnya di baris keempat, yaitu Tuoyen Sucheong Puru Souzong. Jadi kita ya ini kayak lebih ditafsir sih, tapi kita pakai istilahnya analogi pompa sepeda lah. Kalau kita tuh mompanya terlalu dalam, kan terisinya lama. Kalau kita mompanya setengah, karena setengah ya, kita menekan itu atasnya pompa itu kan jadi lebih cepat. Jadi energi kinetiknya kita kan semakin cepat gitu. Jadi udara yang dihasilkan semakin banyak. Jadi banyak lebih cepat terisi. Yang mau diomongin istilahnya kita bisa ambil contoh lagi gini. Kisahnya Archimedes. Saat Archimedes dia mau nemuin apa namanya perbedaan emas palsu emas asli, dia kan ngestak, hanya dia mau cari tahu tuh gimana gitu. Dari sini dia sampai satu saat dia stuck, yang mau disampaikan dari kalimat ini adalah dia bisa cari jalan tengahnya, Puru Souzong, dengan cara dia terus dia kan berendam akhirnya sling dapat. Oh ternyata masanya emas asli sama emas palsu itu berbeda. Bisa diketahui dari apa? Kalau cemplungin ke air, masa emas asli itu yang keluar ya sesuai dengan masa emas asli. Kalau emas palsu ya keluar ya emas palsu gitu. Terlihat dari masanya. Toyen Suchong itu juga bisa dikatain sebagai dia tidak, kalau mendengarkan banyak gosip itu wow salah Tuowen. Jadi dia menerima Wen itu seperti menerima dia bisa istilahnya, kalau kita menerima banyak gosip kita kan nggak bisa jadi netral ya, malah jadi condong ke pihak siapa gitu. Terus kita nggak bisa berpegang pada netralisme gitu. Istilahnya kalau misalnya kita jadi penengah masalah, ya gini, kita misalnya jadi penengah masalah, pihak ketiga harus netral dong. Nggak mungkin pihak ketiga ini mendukung salah satu dari lainnya, maka nggak ketemu kan jalan tengahnya. Terus tuh Wen Sujong itu juga istilahnya kalau kita terlalu istilahnya gampang berpuas diri, maka kita nggak bisa istilahnya berkembang lah. Jadi malah membuat kita tuh ngestak. Kita akan lanjut ke not tambahan. Nah, ini kita bahas kata-kata yang sering banyak keluar istilahnya ada keluar beberapa di bab ini. Yang pertama adalah cuko, yaitu yang seperti saya jelasin itu wujud persembahan dari orang miskin karena kenapa bentuknya anjing gitu? Karena dia adalah 6 dari hewan yang bermanfaat bagi manusia. Bukan hanya dia tuh cuma buat untuk diternain atau buat dimakan. Misalnya yang bermanfaat, salah satunya kan anjing bisa buat jaga peternakan, bisa buat jaga pertanian gitu, dari
misalnya hewan-hewan yang mau ngerusak gitu. Nah, terus zaman dulu ini dikhususkan untuk istilahnya upacara pengorbanan, terus setelah pengorbanan selesai dia dibuang gitu kayak non value. Nah, yang patut kita ketahui juga bahwa yang perlu diingat kenapa orang miskin pakai anjing jerami akan ada Pailau, Saulau. Itu sembahyang bangsawan karena dulu bangsawan tuh kalau sembahyang tuh harus pakai benda asli. Kayak bakar giok asli gitu. Kayak mas asli. Orang miskin nggak mungkin kan satu satu bongkah emas saja berarti banget bagi satu orang miskin gitu. Dia pakai main persepsi lah, dipersepsikan bahwa anjing jerami ini sebagai anjing asli. Terus dia juga merupakan metafora atau analogi. Di di dilihat bahwa saat kita tuh tidak memvalue Zuko ini, dia menjadi barang yang tidak berguna. Makanya saya bilang di bab pertama, dia TNT maupun Sengren, dia tidak memperlakukan seperti Zuko. Istilahnya memvalue-nya sebentar terus dibuang kemudian. Bukan. Ya memang Pulen, jadi tidak berpihak. Terus dia keluar di tulisan pertama yang Langit dan Bumi kepada Laksa Benda, terus Sengren kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar. Nah, terus kita lihat poin terakhir itu ada Wuchang berkata. Nah, Wuchang itu siapa? Itu zaman dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368-an. Di masa itu dia berkata bahwa Zuko itu jerami yang diikat menyerupai bentuk anjing. Jadi dia keseluruhannya digunakan dalam upacara ritual. Menurut sumbernya sih dibuat memohon hujan. Nah, terus setelah digunakan buat dalam permohonan, maka benda itu dibuang dan tidak digunakan lagi, tidak memiliki value lagi. Nah, terus dia juga bilang dia juga komentar tentang Genti. Jadi Genti dalam bab ini itu tidak memiliki intensi atau afeksi yang merujuk ke manusia. Jadi dia benar-benar dan itu tidak berpihak. Lalu Wucheng ini juga berkata, seorang suciwan idealnya tidak memiliki intensi juga. Jadi dia juga komentar tentang bagian 1 sama 2. Jadi dia bisa tidak memiliki intensi pada masyarakat, pada orang-orang sekitar. Contohnya misalnya pemimpin redaksi gitu. Atau pemimpin redaksi nggak mau Anda yang benar lah ya. Dia memberikan istilahnya penyajian, misalnya informasi secara ya, kemudian nggak mau mikir Anda tuh siapa. Tapi ini yang terjadi, saya melaporkan yang terjadi. Kemudian juga bisa berupa istilahnya hakim. Jadi hakim yang tidak berpihak. Idealnya, jadi Sengren ini, kata-kata Sengren ini bisa ya diartikan jadi banyak personality. Jadi dia luas lah. Fisikawan juga dia juga puren. Istilahnya dia membuat rumus ya. Rumusnya itu nggak bakal berpihak gitu. Kalau berpihak ya nggak jadi rumus fisika lah. Jadi kita lihat rumus fisika pun ya apa yang dikalkulasikan ya itulah hasilnya. Jadi
nggak ada interferensi apa-apa. Contohnya begitu pula. Lalu Wucheng juga berkata, apapun yang terjadi anjing drum itu dia yang bakal istilahnya kita bisa tahu lah. Akhirnya diharapkan kita bisa tahu bahwa dari membaca dua ini kita tahu Suko itu seperti apa, yang dimaksud hubungannya sama di bait 1 sama 2 tadi, nomor 1 sama nomor 2. Lalu Jiu Toye, itu puputan. Jadi puputan zaman dulu gampangannya seperti inilah. Jadi yang di kanan itu gambar puputannya zaman dulu. Dia ada 2 ruang tuh yang di bawah. Kalau dia ditarik ke dalam, nah itu nanti anginnya masuk dari pintu yang bawah tuh. Nanti kalau keluar nanti dia lewat pintu atas. Jadi Toye itu seperti lainnya itu dikomparasikan dengan istilahnya mentonim. Jadi kita ambil kata pertamanya yo dikomparasikan dengan arti metonim rutong atau rusiang, seperti. Jadi waktu kita lihat di bait yang ada toye-nya itu puputan, jadi kita bakal ketemu seakan-akan mirip toye. Jadi yang bakal diartikan dari bait ini ya adalah yang bakal diartikan ya seperti toye ini. Jadi energi yang di dalamnya, udara yang akan di dalamnya itu tidak akan habis-habis. Lalu lanjut. Jadi yang ini tuh artinya Qu itu tidak habis terpakai. Ini kan kita lihat di bait Qu er bu Qu. Jadi kosong. Jadi dia tuh tidak habis terpakai. Qu er bu Qu, dong er yu chu. Jadi dia tidak habis terpakai ya. Contohnya seperti hukum kekekalan energi lah. Dikaitkan dengan hukum kekekalan energi itu dia tidak habis-habis. Ya, berubah bentuk, tidak dapat dimusnahkan. Terus itu yang diartiin sebagai still more, even more. Jadi akan ada terus-terusnya, kayak ya seperti yang saya bilang, hukum kekekalan energi. Akan ada terus, bisa dimusnahin, nggak bisa diciptain, ya hanya berubah bentuk. Itu yang dimaksud dari tentang puputan inilah. Nah, kita masuk ke yang tuo wen su qiong. Jadi tuo wen su qiong itu kita bisa artiin tuo wen itu sebagai menerima, bisa menerima gosip, bisa menerima knowledge. Terus tuo wen su qiong juga kita bisa artiin supaya jangan cepat berpuas diri. Hanya kita malah nanti akan keluar dari jalur netral kita, jalur tengah kita akan lebih jadi orang yang memihak, jadi yang nggak bisa keluar dari teori yang kita pegang. Kita nggak bisa belajar teori lain karena kita udah fanatik sama teori ini. Jadi kita harus istilahnya makin mencari tahu lah. Terus kalau udah mencari tahu ya kita ambil garis merahnya, ambil jalan tengahnya. Jadi kita istilahnya dapat insight baru. Ada juga terjemahan yang bilang dia bisa dikaitin dengan tata negara. Tapi kalau dikaitin dengan tata negara itu kompleks ya. Ada terjemahan yang bilang kalau kita mau buat tata negara jangan buat UU yang rumit. Enggak, ya UU yang rumit yang dimaksud itu bukan yang maksudnya ya kita nggak bisa bilang zaman sekarang itu UU rumit.
Karena UU zaman sekarang ya dibuat sejalan dengan zaman yang berkembang, teknologi yang berkembang. Jadi contohnya zaman dulu nggak ada UU ITE kan, tahun 1950 mungkin ada UU ITE. Zaman sekarang ada UU ITE. Kenapa? Karena ada perkembangan teknologi. Nah, tapi dari terjemahan ini kita juga hanya masalah tafsir ya, kita juga bisa istilahnya kayak tafsir lagi bahwa yang dilarang itu janganlah kita membuat UU yang semena-mena. Kayak tadi yang saya bilang, seorang sekden dia bisa membangun sistem. Sistem mau berupa kebijakan, undang-undang, petisi atau apa. Tapi itu kan membangun sistem kan ya. Mau seapapun Indonesia itu tetap sistemnya Pancasila, emangnya begitu. Mau presidennya ganti 10 kali ya kalau masih Indonesia ya hukum dasarnya ya UUD 45 Pancasila sebagai ideologi negara begitu. Nah, itu kalau kita pakai komparasi dengan apa namanya? Dengan politik. Terus kalau kita artiin dengan menerima informasi, kenapa menerima informasi kok malah membuat kita stuck gitu? Atau membuat kita tuh menjadi bingung sendiri. Karena saat kita banyak menerima informasi, kita bakal istilahnya kayak pikiran kita tuh jadi bingung mana yang harus kita pilih, mana teori yang cocok dengan kita, mana yang teori cocok dengan apa yang akan saya pegang. Jadi kita di pikiran misalnya dari pengalaman saya nerjemahin Tao Te Ching bab ini pun juga sama. Saya ambil banyak terjemahan, banyak komentar-komentar jadi bingung sendiri. Mana yang benar, soalnya beda-beda. Contohnya kayak komentarnya salah satu seorang dosen dari Universitas Tokyo Gakuen, universitas di Jepang lah. Dia bilang kalau yang Tou Chijong Guru Soujong itu jika Anda terlalu banyak istilahnya menerima kayak istilahnya kalau nggak salah itu lebih kayak kepo gitu. Maka Anda tidak akan berpegang pada netral. Ya nggak bisa benar gitu. Tapi ada satu terjemahan lagi yang bilang jangan membuat UU yang rumit, malah membuat masyarakat jadi bingung. UU yang rumit ini pun juga bisa dibilang benar gitu. Bahwa ya kayak yang saya bilang tadi, UU mengikuti perkembangan zaman, peraturan mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan sains, teknologi, zaman sosial budaya. Di kita bisa artiin gitulah, tapi kita ambil titik merahnya yang sesuai dengan kehidupan kita ya. Misalnya kayak ambil ceritanya si Archimedes. Misalnya akhirnya kita tahu istilahnya jalan tengah dari permasalahan yang kita hadapi. Terus apa yang hal baik yang harus bisa kita dapat. Kita tetap bisa tarik garis merah atau tarik jalan tengahnya. Lalu sama ya Puru Soujong itu tadi menjaga kenetralan lah. Kalau kita mau pakai terjemahan yang supaya karena kita menerima banyak gosip ya istilahnya kalau kita pun mau jadi orang ketiga dalam penyelesaian masalah ya jadilah orang ketiga yang istilahnya aku udah tidak berpihak netral. Lalu kalau misalnya jadi hakim pun jadi hakim yang
netral. Jadi fisikawan yang netral. Oke, merci beaucoup. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau buka ruangan buat tanya, ada yang mau nambahin juga. Oke. Dipersilakan kepada peserta kalau ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan. Oh, udah ada bahasanya ya. Silakan, Pak. Udah dibukain belum ya? Silakan. Ya, terima kasih. Fernando, mulai dengan yang apa kalimat keempat tuh. Kalimat Pasal 4 ya, pasal 4 ya. Gowen Suciung. Itu kata wen. Nah itu, ini nih. Di dalam catatan saya yang saya pelajari, termasuk saya yang saya tahu juga dari buku ini nih. Lika ya, Tauteting. Itu bukan wen tuh, yen atau apa bicara tuh, jadi tuh yen sucu, yen dari yen. Jadi kalau banyak bicara, memang artinya sama sih, tapi ya nggak tahu benar nggak itu. Ya jadi kalau yang saya pelajari itu yen, wen itu menjelaskan yen itu. Jadi ini banyak mendengar. Tapi kalau yen itu banyak bicara akan menemui jalan buntu. Jadi artinya jadi tidak netral, tidak jalan tengah. Ya lebih baik jalan tengah saja. Jadi jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak mendengar. Mohon komentar. Ya, memang di Tao Te Ching pun tuh banyak versi ya, banyak versi. Ya, betul. Ada banyak versi lah. Kadang karena zaman yang kalau saya pakai Wen ini, dia tuh istilahnya menurut saya tuh lebih cocok, istilahnya lebih bisa saya bedah. Kemarin Bapak Ardian, dia menemani saya dalam menerjemahkan kata-kata ini. Memang kata-kata ini agak rancu gitu. Rancu. Di istilahnya saya kemarin akhirnya dapat belajar gitu. Istilahnya akhirnya koneksinya sama bait 1, 2, 3, 4 itu apa? Tapi kalau Towen ini kayak lebih bisa multitafsir, jadi lebih kayak fleksibel. Menurut saya lebih banyak fleksibel. Iya. Terus kalau zaman dulu kan memang mungkin memang gara-gara banyak versi, terus keterbatasan kata-kata. Mungkin zaman dulu keterbatasan kata-kata ya, jadi banyak beberapa versinya yang memang dirubah. Tapi sebenarnya intinya sama. Ya. Netral. Oke. Yang berikut yang penjelasan tentang Cuko. Yang mana? Yang sebelumnya Cuko ya. Nah ini, yang kalimat kedua nih ya, dipakai pada zaman dahulu untuk upacara pengorbanan. Ya. Ini kayaknya kalimatnya tidak jelas ya, spesifiknya dalam pengorbanan itu seperti apa. Tapi yang saya baca gini, ini jadi tipin, jadi apa? Sesaji gitu. Jadi untuk sembahyang. Jadi sebelumnya katanya ya saya baca ya, itu yang dipakai tuh anjing beneran. Baru kemudian ada samseng gitu ya, ada babi, kambing, ada ayam, ikan. Tapi dulunya tuh zaman pensiun tuh pasti anjing benar, lalu diganti katanya puden. Jadi tidak sampai hati membunuh anjing gitu. Lalu dipakai sebagai sajian sembahyang itu anjing yang dibuat dari jerami. Nah sesudah itu dibuang anjing jerami itu, atau ada yang dibakar juga. Jadi ini untuk penegasan saja sih. Ya boleh sih, banyak tafsir sih. Memang yang saya mungkin ya menurut saya dari kemarin juga Bapak Adrian memberi saya penjelasan kan tentang Suko. Akhirnya jadi sadar karena zaman dulu orang istilahnya pai lau sao lau.
bangsawan itu kalau sembahyang kan gila-gilaan. Bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin bisa effort, bisa buat mempersembahkan babi samseng. Bagi mereka kan banyak istilahnya mahal kan zaman dulu. Masa kita petani juga nggak boleh ngasih pengorbanan. Yang kita dalam istilahnya Abraham Maslow punya segitiga hakikat untuk aktualisasi diri. Kita punya satu tempat di mana kita tuh harus punya memberi makna, gitu, value something. Gitu. Contohnya dalam pengorbanan. Kalau secara ritusnya menyuruh kita untuk pakai anjing beneran kan ya nggak adil dong. Berarti kalau kita pakai yang seperti itu berarti tianti ya yoren. Dia ada berkepihakan kepada bangsawan. Pokoknya kalau Anda tidak kasih something saya tidak. Nah kan yang istilahnya yang mau dikasih tahu dari bait yang ada cuko ini, janganlah kita men-treat seperti cuko. Itu seperti kalau kita memvalue sesaat terus dibuang kemudian. Terus kita bisa ambil lagi persepsi lain bahwa zaman dahulu tuh orang susah untuk mempunyai anjing beneran pun disayang-sayang buat jaga pertanian kan. Oke Pak, sekian dulu, nanti tanya lagi. Nunggu yang lain dulu. Oke, sama-sama Pak. Ada komentar di chat dari Pak Robert. Yan, Wen, Erci, Toyo. Yan sama Wen dua-duanya ada. Jadi ada versi masing-masing. Kadang itu sebenarnya nggak sama. Yang penputong. 有时会出现这具相异的情形, tapi kadang-kadang juga dianggap sama. Terus ada komentar lagi dari Bapak Yu Yongde. Jadi kalau To itu sedangkan To Wen itu edisi lama. Oh iya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak lagi, Ibu Julilau. Awal filosofinya bagaimana? Kenapa anjing yang dijadikan korban? Monggo. Gimana? Karena dia salah satu binatang lucu. Karena dia salah satu 6 binatang yang bermanfaat itu bagi manusia. Zaman dulu kalau nggak salah kemarin itu sempat dijelasin ada beberapa binatang yang dijadiin persembahan, babi, kambing, terus ayam, ada ikan ya, terus ada anjing, satunya emang dibuat persembahan karena 6 binatang yang bermanfaat bagi manusia. Mungkin Bapak Adrian bisa menambahkan, atau Bapak Iyong boleh menambahkan. Kepada Bapak Ardian atau mungkin Pak Yuyung bila berkenan untuk memberikan tambahan. Gimana Ibu Julila? Di 6 binatang ini juga bukan hanya untuk juga bisa buat persembahan, juga bisa buat kehidupan. Gitu. Kalau sejauh yang aku tahu itu anjing kan berharga ya buat masyarakat pertanian karena itu juga buat menjaga sawah atau ladang dari tikus. Jadi nggak pakai kucing tapi pakainya anjing. Bahkan sampai tahun 1700-an juga untuk jaga ladang tebu itu yang jaga adalah anjing, bukan kucing. Jadi anjing itu buat masyarakat pertanian amat sangat berharga dan kalau misalnya yang petani-petani itu menggunakan anjingnya untuk persembahan, mereka ruginya rugi besar dan kayak nggak inget jasa juga. Jadi mungkin karena itulah mereka menggunakan anjing jerami yang notabene mereka tinggal ikat-ikat, tinggal ambil dari sisa-sisa sawah untuk dijadikan bahan persembahan begitu. Ya, betul sekali. Ayam pun juga bagi mereka satu komoditi yang sangat berharga. Ya. Bagi petani ya kan. Karena petani kan dia punya ladang sawah yang besar tuh. Pasti istilahnya ada leftover from
dari padinya itu kan. Nah, akhirnya Ya, jadi apalagi jadi mereka juga nggak bisa sehari-hari makan daging, jadi keberadaan ini mereka itu sangat 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 ya berharga. zaman dulu memang patut prihatin, prihatin banget. Ya, buat masyarakat petani khususnya yang prihatin. Oke, Makanya apakah di ada sini hmm? makanya di sini kita bicara tentang persepsi. Jadi Chianti juga tidak memiliki persepsi, seorang Sengren juga dia tidak memiliki persepsi, Nah, jadi dia tidak berpihak, tidak memiliki relasi kacamata. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Dipersilahkan. Pak Suyena, silahkan Pak. Langsung dibuka aja. Ya, maaf ya, saya banyak tanya karena yang lain kan. Apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kalimat pertama Pak, ya, Puden, Tianti Puden, Sengren, Puden. Kalau saya pelajari ya, learn itu terjemahan dari cinta kasih atau kemanusiaan, humanity. Apakah boleh dikatakan ini Puden jadi lawan kata dari Zen? Atau Puden itu tidak boleh dibikin lawan kata dari Zen? Itu yang pertama pertanyaannya. Lalu kalau Tianti Puden, kelihatannya ini ada persamaan dengan ajaran Konghucu, ya. Di dalam ajaran Konghucu, Zen dan Hong Tao, Pei Tao Hong Dan. Jadi oranglah yang harus menjalankan Tao, bukan Tao yang menggerakkan orang gitu. Jadi ini kalau ini Puden, artinya dia jadi pasif gitu. Yang itu biarinlah orang-orang yang bergerak sendiri gitu. Nah, ini mohon penjelasan. Jadi maksudnya itu beda dengan agama lain yang mengatakan Tuhan itu aktif, kasih sayang lah, kasih capek gitu ya, memberi kasih kepada segala makhluk gitu ya, tungsen. Nah ini kelihatannya tahu dengan Konghucu itu beda. Tahu itu tidak apa itu tidak terlalu aktif gitu. Manusia yang harus aktif. Ya, terima kasih. Oke, saya jawab dari pertanyaan pertama ya. Ya. Yang tentang Silakan Ando. Zen, yang dari kalimat ini yang memang untuk ditujukan dalam konteksnya ini, kan tadi Bapak bilang berperi kemanusiaan kan. Ya. Nah, Tianti Puden memang dia tidak seidealnya tidak berperi kemanusiaan. Yang dimaksud tidak berperi kemanusiaan tuh ada hubungannya dengan menjadi seorang Sengren. Jadi kalau Anda seorang Sengren, maka istilahnya karena waktu itu konteksnya ini kan kita bicara ada cukonya juga kan, straw dogs yang membuat pengorbanan. Kita dihadapkan jangan seperti istilahnya sifat manusia yang memiliki nafsu, yang memiliki persepsi, value, istilahnya kita memberi nilai bahwa anjing jerami atau anjing beneran atau samseng gila-gilaan itu suatu benda yang istilahnya punya value tinggi lalu habis itu dibuang. Jadi diharapkan Tianti, langit dan bumi itu wu wei, bukan pasif, tapi wu wei, dia non intensi. Jadi yang dimaksud non intensi itu apa? Jadi mau ya gini, istilahnya mungkin di agama lain ngomong karena kita memiliki beda konsep Tuhan dalam tanda kutip ya. Kita memiliki beda konsep. Yang satu kita konsep Tuhan yang Wei, yang satu konsep Tuhan Yahweh misalnya. Kalau Anda tidak berdoa pada saya hukuman. Contohnya gitu. Itu kan berarti Yahweh ada intensi. Jadi dia istilahnya pingin timbal balik. Kalau yang dimaksud dengan Tianti-nya kita, Tianti atau konsep Tuhan dalam tanda kutip, kita Wei kok. Langit hanya dekat kepada orang yang bukan kebijaksanaan. Gitu.
Jadi ya memang jelas beda, tapi koreksinya mungkin bukan pasif, lebih ke way, non intensi. Bagaimana, Pak Suyana? Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, ada pertanyaan di kolom chat. Nando, aku bacakan dari Bun Sokong. Bisa dijelaskan makna sengren secara seksama? Silakan. Makna sengren gimana sih? Oh, ya sengren itu Anda mau tafsir gini. Guru saya bisa jadi seorang sengren. Om Salkong juga bisa menjadi orang sengren. Jadi sengren di sini itu multi personality. Tapi yang ditekankan adalah sengren ini tuh bisa ndak Anda tuh udah tidak berpihak. Contohnya kita bisa gue, walaupun yoso gue so gue gitu. Ya tapi misalnya kita bisa menjalankan non intensi, kita bisa berlaku secara non intensi. Contohnya misalnya kita bisa berlaku setelah melakukan suatu aktivitas hanya demi keuntungan orang lain, demi keuntungan bersama, bukan untuk orang lain, demi keuntungan bersama. Cara kode etik ya, bisa juga dibilang gue. Saya membantu Anda karena semestinya saya melihat orang miskin, saya melihat orang jatuh, semestinya saya membantu mereka dong. Bukan malah menertawakan mereka ataupun meminta imbalan lagi. Oh, kalau saya sudah tolong dari Anda kecil, jadi Anda jadi budak saya. Ini usaha gue ya, bukan gue ya. Bagaimana, Bapak Bun Sokong? Ya, oke. Terima kasih pemaparannya. Ada tambahan, tampaknya ini dari Bapak Robert lagi. Jadi, ya mengenai Yen sama Wen tadi, jadi dia ambil dari Huinanzi. Oh, jadi intinya ya, adalah kalau saya salah tulis. ya Zheng Ya memang benar tadi. itu dari Sihan, masa Sihan, sedangkan Wang Pi itu dari masa Tunghan. Terus kemudian tuh yang Wang Pi itu Wen Wang Pi ya, jadi kurang lebih sama dengan yang diutarakan oleh Bapak Yu Yong Te soal perbedaan Tuyen dengan Tuwen. Terima kasih atas tambahannya, Bapak Robert. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, aku Saya ini. mau nanya. Oh ya udah, kasih Yana dulu. Oh iya, saya mau tanya tentang itu tuh yang halaman pertama, kan? Apa itu? Sesengsenyi. Oh, Ya, itu tadi tuh. Iya. Ini ya, sesengsenyi. Ada juga yang suka nulisnya sesengsewang, jadi lahir sendiri, mati sendiri gitu. Jadi ya ini memang jadi udah, jadi apa konsekuensinya ini manusia itu. Tapi kalau kita belajar di sisi lain, ya kalau teori yin yang ini bukan hidup lahir sendiri mati sendiri gitu ya. Tapi ada akibat dari gerakan yin yang. Kalau di dalam Tao Te Ching itu yin yang hanya satu kali kata itu munculnya itu ya. Kebanyakan digantikan dengan u sama yu, u. Jadi terjadilah kelahiran dan kemusnahan gitu. Jadi bukan manusianya yang lahir sendiri mati sendiri, tetapi akibat dari yin qi yang qi gitu. Mohon komentar. Ya, boleh itu, betul. Tidak salah. Ya, salah ya. Jadi ya Genti ya memang seperti itu. Mau lihat Anda dari mana, berasal dari mana. Pokoknya sesem.
Oh, jadi sesengsenye itu ditujukan pada Tianti gitu, bukan kepala orang ya? Ya lebih ke TNT ya. Atau Tao gitu ya? Ya lebih ke TNT. Tianti. Oke, oke. Ya contoh ketuhanan kita lah. Gampangnya gitu, langit dan bumi. Iya, iya. Gimana, Pak Suyana? Ya, Cukup? cukup. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita beralih ke Pak Ardian, silakan. Ya, makasih. Mungkin kita harus lihat dulu dari satu pemikiran bahwa pemikiran Lao Tzu itu adalah antitesis dari pemikiran Kung Fu. Antitesis dari pemikiran Kung Fu, kita perhatiin dulu kata Ren. Ren itu kan lebih bicara pada dua relasi kan, antar dua manusia. Jadi Ren itu kemanusiaan itu harus bicara ada relasi kesetaraan antar dua pihak. Kita lihat dari etimologinya aja dulu, gitu, dari kata Ren-nya itu. Gitu. Jadi kata Ren-nya itu lebih ke arah relasi. Bahwa kemanusiaan itu dibangun berdasarkan relasi. Bagaimana relasi itu dibangun antar sesama manusia. Sedangkan kalau kita bicara langit dan bumi, itu udah bukan manusia lagi, tapi sudah melampaui batasan manusia. Nah, kalau sudah melampaui batasan manusia, berarti yang ideal bagi yang bisa melampaui batasan manusia itu adalah Puren. Kenapa? Karena kata Ren itu kita harus lihat dulu bicara masalah relasi. Kasih sayang, belas kasih. Tapi langit dan bumi itu tidak bicara masalah itu. Dia bicara adalah berjalan secara hukumnya sendiri. Kalau dia sudah berjalan secara hukumnya secara sendiri, gampangnya begini. Kita lihat hukum fisika. Hukum fisika yang berlaku di bumi ini, walaupun ada beberapa daerah yang mungkin gravitasinya berbeda, tapi ada hukum gravitasi. Benda dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Itu adalah keniscayaan. Jadi waktu bicara Tianti Puren itu bicara adalah suatu bentuk keniscayaan bahwa relasi antar dua benda itu tidak berbicara adalah cinta kasih. Kalau dia bicara cinta kasih, maka dia ada qi, ada perasaan. Jika ada perasaan, maka ada keberpihakan. Karena itu dikatakan Iwan Wei Tsuko. Jadi semua benda itu di hadapan hukum fisika itu, kalau kita anggaplah Tianti atau hukum fisika, itu tidak ada lagi keberpihakan. Semua pasti terkena. Nah, itu di situ. Jadi kita harus lihat dahulu bahwa Tianti Puren itu jangan memandang mereka itu harus berbelas kasih. Karena kita itu yang harus mengikuti hukum itu sendiri. Kita harus mengikuti sistemnya itu sendiri sehingga kita bisa gampang yang berselancar di alam semesta ini. Kalau kita tidak bisa, kalau kita berharap misalnya ya kan dengan memberikan persembahan bahwa akan satu bencana lenyap, maka menurut Lao Tzu itu salah. Yang benar itu adalah pahamilah hukum-hukumnya, pahamilah aturan-aturannya. Nah, jadi kata Ren Si, Wo Ai segala macam, Cian Ai itu bertebaran di banyak teks-teks klasik. Teks-teks klasik itu kata Ren Si, Ai, kita sebut saja welas asih, cinta kasih, peri kemanusiaan, berkebajikan, itu bicara pada manusianya sendiri. Tidak pernah salah sekali kalau dilekatkan kepada yang kita sebut Tianti. Jadi
Semua kata kebajikan, semua segala macam, itu bicara adalah manusia sebagai pusatnya. Dan Lao Tzu di sini mengatakan bahwa, maaf, kalau Anda bicara langit dan bumi, maka janganlah memandang dari sudut pandang manusia. Itu poin pertama. Ya, jadi itu. Kalau mengenai Tsukou, itu adalah kita harus lihat bahwa di Tiongkok itu ada dua strata sosial paling besar. Pertama, kaum bangsawan, kedua rakyat jelata. Rakyat jelata saja dibagi dua kelompok. Satu Caomin, satu lagi Sumin. Yang paling kelas paling bawah itu adalah Sumin. Nah, kelompok strata sosial masa paling rendah itu tidak memiliki hak kepemilikan benda. Mereka semua itu budaknya budak, gampangnya seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki benda-benda. Bahkan tubuh mereka pun milik para majikannya. Apakah mereka semuanya itu tidak punya hak untuk melakukan ritual? Boleh. Tapi karena mereka budaknya budak, maka mereka pun yang sebut binatang pun mereka tidak punya hak kepemilikan. Karena itu digunakanlah Tsukou ataupun kita sebut anjing jerami. Bagian dari Liu Tzu. Kenapa harus 6 binatang? Karena binatang yang bisa setia dan menjaga itu adalah anjing. Sehingga dalam rakyat jelata, jadi yang memberikan persembahan Tsukou itu bukan kaum bangsawan. Tidak pernah ada teks klasik kaum bangsawan mengatakan menggunakan jerami. Itu. Ya. Nah, kemudian mengenai Shengren ya, yang selanjutnya itu Shengren Puden ya. Shengren itu pengertiannya kalau menurut konsepnya Lucia itu adalah raja. Tapi kalau kita lihat paling gampangnya Suwen Kietsu, itu dijelaskan Tung. Artinya Shengren itu adalah orang yang memahami. Orang yang tahu. Dalam konteks zaman sekarang, kita bilangnya Shengren itu sebagai seorang pemimpin redaksi lah. Pemimpin redaksi itu tidak boleh ada subjektivitas ataupun keberpihakan pada saat menyortir berita. Secara aturan, sistem yang dibangun dalam kode etik jurnalisme itu adalah cover both side, independen, objektif. Tapi manusia, selama dia belum memahami, dia memiliki objektivitas, memiliki subjektivitas, akan ada keberpihakan. Karena itu digunakan kata Shengren, bukan berarti raja. Tapi orang yang benar-benar memahami, dia tidak akan memiliki keberpihakan. Kita bisa lihat betapa banyak ketidakadilan masyarakat, konflik dalam masyarakat, itu karena ada keberpihakan. Lao Tzu waktu hidup di zaman itu, kaum bangsawan itu tidak pernah berpihak kepada rakyat jelata ataupun budaknya budak. Sumin, tidak ada keberpihakan. Mereka hanya berpihaknya kepada kelompoknya mereka sendiri. Yang disebut Ren, welas asih pun hanya pada kelompoknya saja. Bukan di luar dari kelompoknya, karena itu disebutnya Shengren Puden. Kalau orang bisa memahami bahwa semuanya itu sama, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Kita sekarang ini kan mengusung asas persamaan, kan, bahwa semua manusia setara, kan. Tapi apa benar-benar kita itu bisa mengusung kesetaraan antar manusia itu? Belum tentu. Karena itu jargon, semboyan. Kalau itu menjadi semboyan, bagaimana kita itu bisa memahami? Jadi, Shengren, kalau ngomong Ren, Anda bisa menjalankan nggak? Para raja itu, para Qin, raja, adipati, bisa memahami nggak apa yang disebut Ren? Karena mereka ada keberpihakan.
Karena itu kalau mereka yang sudah memahami atau menjadi sengran atau artinya tung dalam konsepnya, kalau kita mau lihat dari season, artinya adalah dia tidak akan berpihak. Nah, karena itulah paling sederhananya begini. Manusia itu agar bisa menjadi keadilan, maka dibuatlah hukum, undang-undang. Kita sering dengarkan bahwa hukum itu tidak mengenal siapapun. Hukum itu adil. Bahkan dalam Dewi keadilannya aja matanya ditutup kan. Di Yunani. Artinya apa? Yang namanya hukum itu harus adil. Tapi manusia sebagai pelaksana hukum itu tidak pernah bisa adil. Langit dan bumi itu adil. Kita sebagai manusia itu apa bisa adil? Belum tentu, karena itu kita belum tung, belum menjadi sengren. Kalau kita sudah menjadi sengren, maka semua itu seperti suko. Tidak ada nilai. Itu, ya. Kemudian mengenai masalah tuyen sama tuwen, itu memang finansi itu bicara tuyen. Wangpi sama tuyen. Tapi penemuan arkeologi terakhir itu kan bicaranya kan kuotian. Kuotian itu tuwen. Pada saat bicara yen dengan wen itu kan ada dua pengertian yang berbeda. Wen itu bukan sekedar mendengar ya. Wen itu bukannya kata mendengar. Jadi wen dengan ting pun beda. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Adrian. Terima kasih. Tambahannya? Oke, ada Pai Taufa. Ini harusnya Bapak memberikan pendapat. Saya menyimpulkan jika langit memihak maka sudah berpihak dan ada timbal balik. Dari situ orang akan berlomba-lomba. Mohon koreksi jika salah. Dipersilahkan. Jika langit memihak maka sudah. Ya, gimana? Ya betul. Ya betul. Kalau memang seperti itu ya pasti orang berlomba-lomba. Siapa yang nggak mau janji surga? Berlomba-lomba jadi orang yang baik, beramal, sampai semua sila dilakuin. Siapa yang nggak mau? Pasti berlomba-lomba. Berikutnya yang di PM dulu ya Pak Sena. Dari Bapak Bun Sokong, ciong bisa diartikan miskin. Apakah ciong di sini diartikan apa ya? Apakah bisa diartikan luar biasa? Silakan. Gini, ciong yang pakai, kalau terjemahan sekarang memang ciong miskin. Tapi kalau pakai terjemahan zaman dahulu, ciong diartikan sebagai top, atas. Jadi istilahnya kalau dipakai Towen Suciong, jangan terlalu mau puas diri. Nah, puas diri kan kita rasa di atas, di puncak. Jadi ya gimana ya, karena zaman dahulu kan memang ada keterbatasan dalam bahasa. Awal-awal tahu Te Ching dibuat, jadi harus dikaji lagi translasi ya, penerjemahannya di masa sekarang sama di zaman dahulu tuh seperti apa. Jadi kalau zaman dulu ya kita pakai Guhanyu Zetian, kamus kuno bahasa purba, Guhanyu. Jadi gitu. Bagaimana? Oke, Pak Suyana tadi angkat tangan, silakan Pak.
Ya, saya mau minta penjelasan tentang pricing dari kalimat e-pricing by Tuko. Oke. Nah, ini ya, saya nggak e-pricing by Tuko. Ya, ini kan pricing. Pricing itu terdepan dari saya ya, pikirnya itu rakyat. Tadi kalau Pak Adia bilang ada Taumin, ada Sumin. Ada Kocu, ada bangsawan ke atas ya, raja. Ini berlaku tidak sebagai cukup. Jadi ini kayaknya pricing saja gitu. Bagaimana dengan kelas bangsawan? Terima kasih. 生人不能以百姓为主狗。Jadi kalau saya lihat ya, 以百姓为主狗 memvalue cukup. Gimana ya? Ya lumayan rancu sih ini bait. Ini dari pendapat saya sama pelajaran yang saya terima sebelumnya. Jadi Yipai Singwei Cuko itu bagaikan masyarakat yang mempunyai istilahnya kayak kita memvalue itu Cuko kan, kita memvalue-nya sebagai punya persepsi bahwa ini tuh di value sesaat lalu dibuang kemudian kan. Lalu istilahnya kita ada, kalau kita memberi pengorbanan kita kan pasti memiliki suatu kayak keinginan nah, jadi istilahnya di Sengeden ini, seorang Sengeden ini jangan seperti itulah, jangan seperti kita tuh memvalue saat lalu. Jadi tidak berpihak, karena kita saat memvalue si anjing ini kita jadi berpihak kan. Lalu setelah itu kita buang itu cukup. Oke. Itu dari saya sih. Oke, Pak Ardian angkat tangan, silakan. Saya tambahin dulu ya sedikit. Ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ini kan tulisan ini dibuat pada zamannya Tanko. Ya. Jadi pricing zaman dahulu itu mengacu kepada siapa? Pricing zaman dahulu itu mengacu kepada para kaum aristokrat sebenarnya. Pricing zaman dahulu itu pada masa Sun Tzu itu mengacu pada kaum aristokrat, bukannya rakyat jelata pada umumnya. Baru belakangan berubah menjadi rakyat jelata. Itu. Ya, karena zaman dahulu itu hanya orang-orang itu, kalau kita lihat ada singsu kan. Nggak semua orang zaman dahulu itu yang namanya kelas budak itu punya sing. Tuh. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa akhirnya dari pemikiran Tao Te Ching itu melahirkan Hai Ping Ching. Hai Ping Ching yang jarang dibahas karena dianggapnya itu gerakan yang memalukan. Tapi Lao Tzu sendiri itu berkehendak, kalau lihat dari tulisannya yang saya tafsir, berkehendak bahwa sebenarnya kelas-kelas itu tuh kelompok kelas masyarakat, kaum bangsawan, aristokrat, segala macam, itu malah menyengsarakan rakyat. Karena kalau kita lihat pada pemikirannya bahwa kalau ini adalah antitesisnya tentang pemikiran Ru, maka sebenarnya itu tidak boleh ada keberpihakan kepada kaum aristokrat. Karena itu, kalau Pak Suyono mempelajari sejarahnya Ru, kenapa Qin Shi Huang marah? Karena Qin Shi Huang ingin menghapuskan privilege kaum aristokrat yang kekuasaannya diwarisi. Orang-orang Ru itu memprotes, karena itu ada tradisi lama. Di situ Qin Shi Huang marah. Jadi, waktu itu selain Lao Tzu juga ada orang lain yang mau menerobos itu, salah satu namanya Mo Tzu.
Gitu. Jadi paising itu kalau untuk teks kita terjemahkan ditafsir ke zaman sekarang itu rakyat jelata. Sebenarnya kalau kita terjemahkan ke zaman sekarang kita menggunakan pemikiran si Sentung Ye. Tapi kalau kita mau mengacu pada pemikiran bahwa Lao Tzu itu adalah antitesis Kongzi Paising sebagai kaum aristokrat. Tapi tafsir Tao Te Ching itu tidak bisa ditafsir selalu kepada masa lampau. Harus bisa juga ke masa depan. Contohnya apa? Saya salut Ibu Sendria, dia berani membawakan fisika kuantum dengan Tao Te Ching. Saya pun pernah berapa kali membawakan dari sudutnya pemikirannya Stephen Hawking dan Fritjof Capra tentang Tao Te Ching. Jadi kita lihat dari sini apa yang kita mau bahas. Konsep sistem pemerintahan itu bisa, Ping Fa pun bisa, ya, Xuan Xue pun bisa. Nah itulah yang kita sebut kelebihannya Tao Te Ching. Kelebihannya Tao Te Ching itu. Tapi banyak orang selama ribuan tahun kalau kita perhati tafsir-tafsir Tao Te Ching dibuat di Tiongkok sendiri. Saya kebetulan ada bukunya Lao Tzu Ti Cheng, kumpulan semua tafsir Tao Te Ching di Tiongkok sendiri. Ada beberapa yang mentafsirkan melalui Xuan Xue. Kita sebut saja metafisik. Ada juga mentafsir dari sistem pemerintahan. Itu. Ya. Itu ya. Oke. Kurang lebihnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dian. Ya. Baru. Jin Ciung itu bisa diartin batas. Ada batas puncaknya. Makanya cincin itu ada batas puncaknya gitu. Itu salah satu pengertiannya gitu. Sampai ke batas sendiri gitu. Oke, terima kasih atas tambahannya. Ada komentar dari Bapak Alex Chua. Begini, Ciong di sini bisa diartikan sebagai Chongqin. Terus yang di tadi Xiangji, Shengjiao itu Shouhua ya. Talking too much will speed up your exhaustion alias capek sendiri. Begitu tambahannya. Apakah dari Nando ada komentar atas tambahan tadi? Ya, boleh juga sih. Boleh. Oke, terima kasih Pak Alex. Nah, gini Ndok, di sini kan banyak nih pengusaha kayaknya nih. Dari bab 5 ini, menurut Nando, ada nasihat apa sih untuk para pengusaha? Usaha. Ya, tahu batas. Tahu batasnya seperti apa? Kayak yang barusan dibilang Chongqin kan. Jadi Ciong itu juga bisa diartikan batas atas. Jadi tahu batas, jangan terlalu mengejar. Kalau istilahnya udah bisa, ya, misalnya ya jangan terlalu mengejar. Istilahnya kayak gini, kayak kita tuh terlalu mengejar, hasilnya kan juga nggak baik buat kita. Jadi ada saatnya kita tahu batas. Oke, jadi maksudnya tahu batas itu dalam mengejar profit. Ya, Nah, kalau untuk ngadepin anak buah, kalau menurut Nando di sini ada nasihat yang bisa diterapkan oleh golongan pengusaha Kak? aduh, saya sendiri bukan pengusaha ya. Nah, Cuman, kira-kira menurut Nando kan Nando kan belajarnya kalau ya, nggak salah bisnis international business. internasional ya. Ya gini ya, kalau kita waktu itu kan pernah dibilang budaya Tionghoa, istilahnya gimana ya? Kayak kita tidak berpihak lah, misalnya bawahan kita apa karyawan kita yang bermasalah ya jadilah orang bijaksana gitu. Terus karena kita tahu batas ya jangan kita push karyawan kita tuh
sampai mampus gitu, kerja sampai mampus gitu. Tapi ada saat waktunya ya kita stay on middle, kita istilahnya kayak yang waktu itu si bos memberi angpau kepada karyawannya misalnya untuk pesangon liburan gitu kan. Istilahnya kita tahu batas kan. Tahu batas karyawan, batas kerjanya tuh sampai mana. Oh, jadi maksud Nando kasih libur. Ya. Terus ini ada tanggapan dari Hong, apakah mungkin juga sama ratakan antara karyawan yang berprestasi dengan karyawan baru? Anda gimana? Karena kalau dibilang Tianti Puren Wei, iya, itu kan Wei, seperti itu bisa? Konsepnya karyawan baru ya karyawan yang berprestasi tinggi pasti dia punya tugasnya sendiri gitu. Yang karyawan baru punya tugasnya sendiri. Jadi apa namanya? Ini kan sesuai tanggung jawab dan ini masih istilahnya kalau yang berprestasi tinggi ya juga dikasih timbal balik. Ya yang karyawan baru juga timbal balik. Jangan istilahnya orang yang sudah kerja lama dibedain gajinya sama orang yang kerja baru. Contohnya saya. Atau mungkin kalau buat Kak Nando apa namanya untuk orang lokal sama orang dari luar, orang lokal Taiwan sama kemampuan dan tanggung jawab gitu. Beda. Jadi saya tidak tahu bagaimana kontraknya antara Shopee sini dengan sekolah ya. Saya tidak tahu. Yang jelas gajinya beda. Oke. Ya, itu contoh. Kalau memang benar ada udang di balik batunya, berarti itu contoh puran. Oke, terima kasih atas jawabannya. Aku mau bacain ada tanggapan, tapi salah masuk, jadi masuknya ke PM aku dari Bapak Yu Yungte. Jadi kata beliau, paising di sini mencakup semua orang termasuk bangsawan. Yang dimaksudkan dengan Chowmin dan Sumin itu bercerita tentang cukonya tadi. Kalau Chowmin itu dia nggak punya sing. Demikian tanggapannya. Thank you, Bapak Yu. Untuk peserta lain, apakah ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Ya, betul dengan Pak Adrian. Pemimpinnya adil ya pasti bawahan setia. Ya, jadi biar yang itu bisa baca. Jadi ada tanggapan dari Pak Ardian bahwa setiap pemimpin itu harus adil, maka bawahan akan setia. Dan keadilan itu bukan masalah prestasi saja, tapi juga loyalitas dan lain-lainnya. Kemudian dari Bapak Alex menambahkan betul tahu batas. I Ching juga menyebut di bagian Qianhua di Shangjiu Kang Neng You Wei. Jadi tahu batas, tahu kapan berhenti. Ya. Kalau hubungannya dengan karyawan, mau punya karyawan loyal, berlakulah adil. Ya, kalau karyawan loyal juga biasanya pemimpin yang benar itu juga pasti bakal senang. Ya enggak? Pemimpinnya juga harus jeli lah. Ya, juga harus pinter-pinter. Apakah ada peserta lain yang kayak ada suara di belakang? Aku salah dengar nggak ya? Enggak, itu temanku mungkin. Oke. Maaf, ada komentar lagi dari Pak Robert. Jadi, maaf, Chanko belum bisa dipastikan persisnya tahun berapa, tapi yang kita tahu bahwa Lunyu merupakan catatan murid Kungce yang mencatat ucapan Kungce. Sedangkan Kungce lahir pada masa Chunqiu. Dengan demikian kita bisa tafsirkan Paising pun telah muncul ketika zaman Chunqiu. Terima kasih. Pak Ardian, apakah hendak berkomentar?
Langsung. Kemana ini orang? Ya, itu kan tafsir masing-masing ya. Tapi kalau kita lihat dari penemuan arkeologi, segala macam, cara-cara klasik, jadi nggak cuma teks-teks saja ya, artefak segala macam, ternyata ya di Tiongkok zaman dulu, zaman Sun Tzu itu ya kekejaman luar biasa gitu. Budak saja bisa dipotong kan kakinya. Sebagai menseng kan, penjaga pintu, itu yang dibahas kan. Kayak John Shin aja kan nggak dibahas kan. Tapi penemuan arkeologi menunjukkan berapa banyak orang yang dikorbankan untuk bekal kubur. Jadi ya itu tafsir lah kalau dari teks ya. Silahkan aja. Tuh, terima kasih. Oke, jadi kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga yang telah kita bagikan, kita ikutin malam ini berguna bagi kehidupan teman-teman dan pertambahan pengetahuan kita terhadap filosofi leluhur kita.